Cara kirim bacaan sholawat Nabi Muhammad SAW untuk arwah orang tua. Ini penyebab rizki mudah, rizki lancar, mengalir deras, karena sang anak sering mengirimkan hadiah pahala bacaan sholawat Nabi Muhammad SAW kepada arwahnya kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang berlimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab pertanyaan dari beberapa jamaah pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center yang menanyakan perihal cara mengirimkan hadiah pahala bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, pahalanya dikirimkan untuk arwah kedua orang tua yang sudah wafat. Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus, permintaan yang sungguh luar biasa. Mengapa? Karena ini adalah permintaan yang cerdas. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu Masya Allah fadilahnya sungguh luar biasa dan pasti diterima oleh Allah. Karena memang Allah sudah menjamin siapapun yang membaca sholawat sekali akan dibalas oleh Allah sebanyak 10 kali. Dan siapapun yang membaca sholawat 10 kali dibalas oleh Allah sebanyak 100 kali. Ini sungguh luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran Karim Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita semua, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Setelah itu baru Allah perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, kita sekarang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW mendapatkan pahala utuh. Nah, kemudian pahalanya dikirimkan kepada arwahnya kedua orang tua. Apakah pahalanya berkurang? Tidak berkurang sama sekali. Inilah keadilan dari Allah Azza wa Jalla. Yang membaca sholawat tetap mendapatkan pahala 100%, bahkan berlipat-lipat. Walaupun toh pahalanya itu dikirim kepada kedua orang tua, itu nggak berkurang sama sekali. Jadi yang membaca itu misalnya dapat 100%, kemudian karena dia berdoa agar sholawatnya diterima oleh Allah dan pahalanya dikirim, disampaikan kepada arwah kedua orang tua, maka kedua orang tua juga mendapatkan 100%, sama. Yang membaca dapat 100% pahala, yang dikirimi dapat 100% tanpa mengurangi pahala dari orang yang membacanya. Inilah namanya beramal secara cerdik dan cerdas. Nah, lalu bagaimana caranya kita mengirimkan hadiah pahala bacaan sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW yang pahalanya dikirimkan kepada arwah kedua orang tua, atau kepada ayah, atau kepada ibu, atau memang kepada dua-duanya, atau kepada orang lain yang sudah wafat meninggalkan kita? Caranya adalah kita membaca sholawat. Baca sholawat dulu. Membaca sholawat apa saja silahkan, terserah. Mau membaca sholawat nariyah silahkan, mau membaca sholawat fatih silahkan, mau membaca sholawat tibbil qulub terserah silahkan, boleh. Mau baca sholawat Ibrahimiyah sebagaimana sholawat yang dibaca tatkala duduk tasyahud di dalam sholat, silahkan. Lah mau membaca sholawat yang paling pendek
seperti yang sering kita dengar, sholawat pendek itu dinisbatkan pada malaikat Jibril, maka disebut sholawat Jibril katanya, yaitu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini menurut orang-orang disebut sholawat Jibril, ya terserah, yang penting itu sholawat ya. Sholawat sallallahu ala Muhammad. Kemudian setelah membaca sholawat dengan jumlah seberapapun yang diinginkan, sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh, 4 kali silahkan, 10 kali lebih bagus, 100 kali alhamdulillah, begitu. Semakin banyak semakin bagus, karena sholawat itu tidak memiliki dosis. Nggak ada orang itu yang mabuk gara-gara sholawat, nggak ada orang-orang yang stres gila gara-gara kebanyakan baca sholawat. Kalau kebanyakan baca zikir yang lain bisa stres, bisa Wong itu apa? Yes, pokoknya nggak sadar, begitulah. Orangnya itu seperti waras, sehat, tetapi akalnya yang sudah nggak waras. Tapi kalau sholawat tidak memiliki dosis sama sekali, semakin banyak semakin bagus. Nah, setelah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian berdoa kepada Allah. Doanya pendek, boleh pakai bahasa apapun. Boleh pakai bahasa Indonesia silahkan, bahasa Arab silahkan, bahasa Jawa silahkan, bahasa Inggris silahkan. Yang intinya begini, inti doanya itu agar Allah menerima bacaan sholawat kita. Kemudian yang kedua, agar Allah menyampaikan pahala bacaan sholawat kita kepada roh yang kita tuju. Contohnya begini, ya Allah, terimalah apa yang aku baca daripada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan sampaikanlah pahalanya kepada rohnya ibuku. Itu kalau ibunya. Atau kepada ayahnya, dan sampaikanlah pahalanya kepada rohnya ayahku. Bahasa Indonesia begitu, sampai. Jadi walaupun menggunakan bahasa Indonesia nggak apa-apa, kan ini kan doa yang dibaca di luar sholat. Kalau doa yang dibaca di luar sholat itu bebas menggunakan bahasa apapun ya, asalkan diucapkan, diikrarkan. Jangan hanya dibatin ya, karena mulut itu butuh adalah ibadah. Mulut itu butuh ibadah, lisan namanya, ibadah lisan, ibadah mulut. Jadi harus ada pernyataan. Kalau nggak ada pernyataan kepada Allah, ya nggak disampaikan. Lah kalau ada pernyataan, ya Allah terimalah apa yang ku baca daripada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan sampaikanlah. Nah itu, sampaikanlah pahalanya kepada roh ibuku, ya sampaikanlah pahalanya kepada roh ayahku, sampai. Jadi itu harus ada pernyataan ya. Nah, kalau bahasa Arabnya sebagaimana yang tertera di dalam layar kaca video, Allahumma taqabbal ma qara'tuhu minas sholawati ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ausil thawabaha ila ruhi ummi. Ini kalau ngirim pahalanya kepada rohnya ibuku. Lah kalau rohnya ayahku, ila ruhi abi. Ila ruhi abi. Kalau dua-duanya sudah wafat, ya tinggal nambah ila ruhi ummi wa abi, begitu saja. Allahumma ya Allah taqabbal, terimalah oleh engkau ma pada suatu yang qara'tuhu membaca oleh saya pada ma minas sholawati, daripada sholawat ala nabiyika, atas nabimu Muhammadin, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa usul, dan sampaikanlah ya Allah thawabaha, pada pahalanya sholawat itu, ila ruhi ummi, kepada rohnya ibuku, begitu. Nah kalau mau ditambah lagi ila ruhi ummi wa ila ruhi titik-titik wa ila ruhi titik-titik wa ila ruhi titik-titik ya. Seperti itu. Walaupun toh doanya pendek, tapi ini adalah suatu pernyataan agar sholawat kita diterima dan disampaikan pahalanya itu kepada roh yang kita tuju. Demikian, silahkan dihafalkan dan silahkan diamalkan. Insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.